Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Indah Elvira, Aulia Kairunisa, Febri Anissa, Fadila Asmarida, Putri Anggraini akan mempresentasikan terkait materi kita kali ini. Materi kita kali ini membahas mengenai bantuan keputusan dalam administrasi publik, yaitu dari pengambilan keputusan berbasis bukti ke pembelajaran organisasi. Nah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, saya mulai materi pertama. Eh, dan banyak halaman yang diperlukan untuk menyajikan proses keputusan yang meminta intervensi analisis untuk menyebutkan aktor-aktor yang terlibat dan untuk menjelaskan peran mereka. Proses bantuan keputusan dan orientasinya terhadap tujuan tertentu dalam kaitannya dengan proses keputusan, model evaluasi, dengan unsur-unsur utama dari proses pemodelan dan validasinya. Penggunaan metode multi kriteria yang diadopsi yang dihasilkan untuk para pengambil keputusan, serta penggunaan hasil tersebut. Kegiatan bantuan keputusan berorientasi pada masalah spesifik yang berbeda dan terhadap proses perencanaan, pemrograman, atau pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, bab ini justru berfokus pada beberapa elemen yang mencirikan masalah keputusan dan proses di PA yang berdampak langsung pada bantuan keputusan, dan ini merupakan konteks tindakan yang penting bagi analisis MC dan kemampuan mereka untuk menyusun dan menggunakan informasi untuk memfasilitasi pemahaman dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada elemen dan tantangan kompleksitas. Pemahaman yang jelas tentang kompleksitas keputusan tidak begitu mudah diperoleh, terutama terkait dengan proses-proses dalam administrasi publik yang dicirikan oleh kepentingan dan pemangku kepentingan yang beragam dan berbeda serta cakrawala waktu yang lama. Dan ini menyiratkan terbatas dan tidak begitu transparan pengetahuan tentang situasi yang kompleks. Pemangku kepentingan tertentu dapat mengaktifkan proses bantuan keputusan dan dapat disebut sebagai pembuat keputusan. Tetapi dalam hubungannya dengan aplikasi kehidupan nyata, pemangku kepentingan ini jelas merupakan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan intervensi yang membantu keputusan, pengembangan, dan hasilnya. Tetapi perannya dalam proses keputusan mungkin minimal. Selanjutnya ada MCDA dalam situasi kompleks. Bantuan keputusan untuk situasi masalah yang baru atau tidak terkait dengan elemen pengetahuan yang cukup jelas bukanlah permintaan yang tidak biasa dan selalu menantang. Metode MC dapat menangani heterogenitas komponen model yang tinggi tanpa mengurangi kekayaannya dan dapat memfasilitasi pemahaman yang mudah dan langsung dari orang-orang yang terlibat dalam beberapa cara, sebagai pembuat keputusan, pemangku kepentingan, atau setidaknya sebagai pendukung visi tertentu atau pengetahuan rinci dari beberapa elemen, masalah, atau keahlian domain. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah mempresentasikan materinya tadi. Langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi MC tanpa aktivasi sistem keputusan. Nah, di dalam aplikasi MC sistem keputusan ini ada metode yang disebut dengan MC yang dapat menimbulkan masalah bahkan ketika sistem tersebut belum diaktifkan. Seperti Komisi di Eropa, aplikasinya dikaitkan dengan situasi masalah kehidupan nyata yang dapat terstruktur atau tidak terstruktur dengan tujuan baru dan lebih spesifik.
Situasi yang berbeda dilatar belakangi oleh kritik terhadap beberapa proses pembuatan kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas indeks yang digunakan untuk mendapatkan bukti dalam rangka menetapkan tujuan tertentu dan untuk mengukur kemajuan yang telah dibuat menuju tujuan tersebut. Dalam menerapkan metode MC, kita harus melihat dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang aktual atau mungkin, dan dapat menjelaskan mengapa aplikasi MC itu berkembang dan apa tujuannya. Yang pertama itu, dengan melihat proposal metodologis harus diuji dalam praktik dan hanya situasi nyata atau realistis yang memungkinkan pengujian yang baik dilakukan dan hasil yang dapat dipahami dan diperoleh. Lalu yang kedua, situasi konflik antar aktor utama menghalangi pengambilan keputusan. Karena setiap solusi yang diajukan oleh satu faktor ditolak oleh setidaknya satu faktor lainnya. Lalu kita masuk ke sistem keputusan terbuka untuk partisipasi. Nah, masyarakat itu pasti membutuhkan partisipasi untuk pemangku kepentingan. Berdasarkan beberapa tahun terakhir, permintaan meningkatnya partisipasi ini dapat dikaitkan dengan proses pembuatan kebijakan yang telah muncul dari kelompok opini dan warga negara. Ketika konteks organisasi itu berkembang, kesulitan bagi analisa itu akan bertambah. Lalu pendekatan perencanaan partisipatif dan penerapan metode MC telah diusulkan oleh para sarjana dari Finlandia. Di dalam beberapa makalahnya, dalam edisi terbarunya, disebutkan bahwa penekanan itu khusus pada pemilihan kriteria dan penciptaan alternatif dalam masalah pengambilan keputusan. Multi kriteria tersebut dapat dikatakan praktis. Aplikasi MC lainnya dalam proses partisipasif, baik di Eropa maupun di tempat lain, dapat dibedakan dalam kaitannya dengan sifat masalah keputusan yang setidaknya sebagian terstruktur. Lalu kita masuk ke materi sistem dan proses keputusan PA internal yang akan dipresentasikan oleh Aulia Khairunisa. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sistem dan proses keputusan PA internal. MCDA memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya publik yang berwujud atau tidak berwujud. Kategori tentang cara membuat prinsip SD bergerak dari konsep filosofis ke alat pragmatis dan profesional. Dan metode MC digunakan dapat ditangani dalam model MC dan bagaimana informasi yang diperoleh dapat disintesis dan ditransfer ke proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya di sini ada bagian ini mengusulkan kerangka kerja untuk menganalisis aplikasi dalam kaitannya dengan situasi masalah dan sistem keberapa baik pendekatan yang diadopsi cocok untuk menangani aspek tertentu. Legitimasi selalu diindikasikan sebagai aspek penting dalam studi metodologi, tetapi sering diabaikan dalam putusan dengan undang-undang dan bingkai budaya dan politik yang ada. Yang menarik dari beberapa aplikasi MC di PA dijelaskan di bagian ini terkait dengan kerangka kerja yang diusulkan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah mempresentasikan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Putri, kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang prioritas investasi publik dalam infrastruktur sosial menggunakan analisis nilai multi kriteria dan konferensi keputusan. Dalam konteks sumber daya keuangan yang langka, pengambil keputusan Institut Kesejahteraan Sosial Portugis merasa perlu mengubah prosedur alokasi sumber daya. Dalam program ISS yang memilih portofolio proyek yang harus dibiayai setiap tahun oleh Pusat untuk Kesejahteraan Sosial dari 18 sub-wilayah. Untuk meningkatkan transparansi dan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran yang terbatas telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Metode MC kemudian digunakan untuk menguji model dan sampel proyek dievaluasi. Hanya pada langkah kedua, masalah dirumuskan kembali dan sistem keputusan diaktifkan. Penerapan MC dalam rencana akal energik berkelanjutan AMBIT. Rencana aksi energi berkelanjutan adalah alat perencanaan strategis yang dapat digunakan oleh kota yang telah bergabung dengan Kovenan Wali Kota, sebuah inisiatif yang dipromosikan oleh Komisi Eropa untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca yang diperlukan pada tahun 2020. Tindakan tersebut dapat meningkatkan kualitas energi dan lingkungan dari stok bangunan yang ada dan menjamin tercapainya target pengurangan CO2 yang ditunjukkan oleh Komisi Eropa. Namun, peran kota dalam proses pemodelan dan terutama dalam analisis hasil adalah aktif dan partisipatif. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah mempresentasikan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Fadila, kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu pendekatan MC untuk desain konsep proyek kompleks. Sebuah pemerintah daerah ingin mengusulkan proyek pabrik dengan tujuan mengubah wilayah yang luas dari wilayahnya. Tim Piemonte mengusulkan keterlibatan beberapa faktor teritorial, setidaknya dalam tahap konsep studi ke wilayah, tetapi wilayah Piedmont menolak proposal tersebut karena ada konflik tingkat tinggi di daerah tersebut. Sehubung dengan konflik lain yang sedang berlangsung, proyek yang setiap kemungkinan situasi konflik baru harus dihindari. MCDA tidak diterapkan, tetapi input untuk aplikasi MC dibuat melalui SCA. Metode penataan masalah yang digunakan untuk membentuk seluruh masalah keputusan dan untuk mengidentifikasi area keputusan tertentu. Dengan keterkaitan dan ketidakpastian yang dapat menghambat pengambilan keputusan. Ketidakpastian yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan proyek telah diidentifikasi bersama dengan keunggulan dan kemudahan penelusurannya. Selanjutnya itu basis pengetahuan dan aplikasi elektrik untuk memfasilitasi tindakan pembiayaan baru di public sektor. Pada tahun 2003, Novel Piemonte Divisi Evaluasi Wilayah Piedmont mengungkapkan kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kompetensi yang dikembangkan di kantor administrasi wilayah mengenai evaluasi dan pemilihan proyek dan untuk memahami bagaimana mengintervensi untuk mengisi kemungkinan kesenjangan antara persyaratan dan keahlian lokal atau antara direktorat yang berbeda. 57 panggilan untuk tender dikumpulkan, dianalisis dan disintesis dalam dua skema. Yang pertama yaitu menunjukkan urutan kegiatan dari setiap tindakan, sedangkan yang kedua menguraikan berbagai proses yang telah dilakukan dan menunjukkan tingkat administrasi yang terlibat dan hubungan timbal baliknya. Pensiunnya mengurangi legitimasi penelitian dan menghilangkan kemungkinan menciptakan sistem keputusan inovatif untuk wilayah yang dikoordinasikan oleh Novel. Model MC dan sistem pendukung keputusan dibentuk pada tahun 2012 di lingkungan Divisi Evaluasi Wilayah Piedmont untuk dipindahkan ke rektorat lainnya. Sekian dari saya, kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Fadila yang telah mempresentasikan materinya. Berakhirlah materi kita kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa materi ini merupakan kompleksitas yang menjadi ciri proses pembuatan kebijakan. Dalam membuat kebijakan tersebut ada tahapan tertentu dari proses ini. Tahapan tersebut bisa menggunakan metode MC dengan melihat beberapa faktor. Salah satunya warga negara yang menjadi aktor yang adil dalam kebijakan tersebut. Dengan melihat tidak ingin menunggu mengenai beberapa keputusan yang tidak jelas dari atas ke bawah. Tetapi mereka ingin mengetahui dan diberitahu tentang keputusan dan tindakan pemerintah. Banyak masalah yang sering terlihat tidak jelas, tujuan yang tidak terlihat jelas, pemangku kepentingan dan peran serta sumber daya mereka tampak sulit untuk dideteksi. Lalu menciptakan interaksi antar tingkat administrasi dan antara PA dan aktor lainnya tampak kompleks dan tidak transparan, dan konflik dapat disembunyikan di dalamnya dengan hubungan yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video kali ini. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.